Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yanfa'ukum nus'i in aradtu an ansa'alakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Wala yanfa'ukum nus'i huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Ya. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Wala yanfa'ukum, dan tidak bermanfaat kepada kamu, nus'i, oleh nasihatku, in aradtu, jika aku ingin, an ansa'alakum, bahwa aku memberikan nasihat kepada kamu. In kana Allahu, jika adalah Allah, yuridu, ingin, ayyughwiyakum, menyesatkan kamu. Jadi sebanyak apapun nasihat kita, kalau Allah pengen sesatkan itu orang itu tetap sesat. Nasihat enggak bermanfaat. Jadi bersedihlah kita kalau sampai disesatkan oleh Allah. Maka oleh karena itu, berusaha semaksimal mungkin, gunakan kecerdasan kita, jauhkan sesuatu yang dilarang, lakukan apa yang diperintah. Sekalipun ada satu kisahnya, belum lama ini ada seorang ulama Suria meninggal dunia, yang sangat terkenal, yang ramai sekarang ini, lagi viral. Profesor Dr. Syekh Hasan beliau meninggal dunia beliau belum lama meninggal dunia ini. Beliau mencari ilmu, menuntut ilmu, tadinya pengen cari ilmu. Beliau gemar dengan ilmu umum, ilmu matematika. Kemudian datang taufik dari Allah, berubah haluan menjadi senang agama. Orang tuanya enggak senang beliau belajar ilmu agama. Syekh Hasan Tiro namanya, Profesor Dr. Syekh Hasan Tiro, orang Suria, Damaskus. Orang tuanya enggak senang kalau anaknya belajar agama, maunya belajar umum. Nah ini
Jadi boleh tuh kita enggak nurutin orang tua kalau orang tua tidak sesuai dengan agama. Tapi tetap baik sama orang tua. Seperti Profesor Dr. Syekh Hasan Tiro ini. Jadi beliau enggak direstuin belajar agama, tapi tetap beliau belajar aja. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya enggak bagi duit. Akhirnya karena orang tuanya enggak restuin, Syekh Hasan Tiro tetap belajar agama. Beliau belajar ke Mesir. Jadi beliau rindu sekali belajar di Mesir. Memang saat ini yang paling hebat memang Mesir ya, dalam hal ilmu agama. Akhirnya beliau pergi juga ke Mesir ya, dan beliau ketika belajar di Mesir orang tuanya enggak memberikan ilmu, enggak memberikan uang, jadi enggak dibiayain karena belajar agama. Jadi ada orang tua yang model kayak begini ada, tapi anaknya tetap belajar. Kalau kamu beruntung orang tuanya demen, suka, maka gunakan sebaik-baiknya tuh. Jangan sampai disia-siakan. Syekh Hasan Tiro ini beliau orang tuanya enggak senang kalau beliau belajar agama, tapi beliau tetap belajar agama. Beliau belajar di Mesir S1, S2, S3 sampai profesor. Sampai beliau enggak dikirimin uang, jadi makan ala kadarnya aja, apa yang ada di situ dimakan. Ya. Kalau di sini masih ingkong aja dimakan aja, yang penting kemakan. Begitu. Jadi kalau ada orang tua kayak begitu jangan putus belajar ya. Terus belajar. Biarin orang tua kayak begitu, maafin aja. Tapi kalian kan alhamdulillah orang tuanya dukung semua, duitnya banyak semua gitu ya. Amin. Jadi jangan disia-siain. Iya. Nah itu hikmahnya, walaupun orang tua kalau dia melakukan kesalahan jangan diturutin, tapi tetap berbuat baik kepada orang tua. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Syekh Hasan Tiro, Profesor Dr. Syekh Hasan Tiro jadi ulama besar. Ya. Ulama terkemuka. Bahkan ada ulama yang mengatakan beliau adalah salah seorang, ya, beliau mazhabnya Syafi'i, seorang yang sudah sampai mujtahid mutlak,
di zaman ini. Tapi beliau masih tetap berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i. Nah, itu hikmahnya, maksudnya apa? Kaitannya di sini. Ya. Walaupun orang tua kalau dia perintahnya enggak sesuai dengan agama, jangan diikutin, tapi tetap berbuat baik kepada orang tua. Gitu. Ya, kalau orang tua enggak kasih ngaji pesantren, kita tetap pesantren, tetap kita ngaji, tapi tetap berbuat baik kepada orang tua, seperti Syekh Hasan Tiru. Tapi kalau kalian semuanya orang tuanya senang semua, ya, bahkan dibagi duit, gitu. Iya. Ya, gitu ya. Jadi jangan sia-siain. Ya. Dukungan orang tuanya. Ya, jadi nasihatku, kata Nabi Nuh, tidak bermanfaat kepada kamu in aradtu, jika aku ingin an ansa'alakum, memberikan nasihat kepada kamu, in kanallahu, jika adalah Allah yuridu ayyughwiyakum, menyesatkan kamu. Jadi kalau Allah pengen sudah sesatkan seseorang, kita nasihatin sepenuh langit, sepenuh bumi, nasihat itu, orang itu tetap tersesat. Jadi jangan kita paksakan, ya udah, yang penting udah dinasihatin, ya udah gitu. Ai igwa'akum, artinya menyesatkan kamu. Wa jawabu syarti, jawab syarat, dalla alaih, itu menunjuki atasnya, ya. Wala yanfa'ukum nus'i, ya. Dan jawab syarat yang menunjuki atasnya yaitu wala yanfa'ukum nus'i, huwa rabbukum, dia adalah Tuhanmu, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya. Jadi perkataannya jawab syarat, syarat yang pertama yaitu in aradtu an ansaha. Ya, in aradtu an ansaha itu. Ya. Yang menunjuki atasnya perkataan wala yanfa'ukum nus'i, dalla alaihi wala yanfa'ukum nus'i itu. Huwa rabbukum. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am yaquluna iftarahu qul in iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, am, bal, bahkan, yaquluna, apakah mereka berkata, ay kuffaru Makkah, orang kafir Mekah, ya. Iftarahu, ia telah membuat-buat akan dia, ya. Ikhtalaqa Muhammadun Al-Qur'ana, membuat-buat oleh Muhammad akan Al-Qur'an. Membuat-buat, ngada-ngada. Ini ikhtalaqa itu artinya mengada-ngada. Kalau khalaqa menciptakan, ya, mengadakan, ya. Kul, katakanlah, ini iftara itu, Allah ngajarin kepada Nabi Nuh, ya, kepada Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini itu jika aku mengada-ngada akan dia, fa'alayya ijrami, maka atasku ya ismi dosaku, maksudnya uqubatuhu, maka atasku ya, atau akulah yang memikul dosanya, uqubatuhu, siksaannya. Jika aku mengada-ngada, aku yang menanggung siksaannya. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan saya berlepas diri dari apa-apa yang kamu berbuat dosa. Min ijramikum fi nisbatil iftira'i ilayya, daripada berbuat dosanya kamu pada menyandarkan membuat-buat kepadaku. Ya, dibilang Nabi Muhammad itu membuat-buat ya. Nah, itu tanggung dosa kamu ya. Kamu tuduh aku membuat-buat ya. Wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wa uhiya, dan telah diwahyukan, ila nuhin, kepada Nuh, Nabi Nuh, annahu, bahwasannya la yu'mina, tidak akan beriman, min qaumika, daripada kaum engkau, illa, kecuali man qad amana, orang yang sungguh telah beriman. Fala tabta'is, tahzan, maka oleh karena itu janganlah engkau berduka cita, bima kanu yaf'alun, dengan apa yang mereka lakukan, minasyirki, daripada kesyirikan ya. Fada'a alaihim, lalu ya Nabi Nuh mendoakan dengan doa kebinasaan Yakub, bikauli, dengan perkataannya, Rabbi, wahai Tuhanku, la tazar alal ardi, jangan engkau biarkan ya, jangan engkau biarkan dia di atas bumi ya. Ila akhirih, sampai akhirnya. Fa'ajaballahu, lalu Allah Ta'ala mengijabahkan doanya, doa Nabi Nuh. Faqala, maka ia berfirman, wasna'il fulka safinata, maka ia berkata, wasna'il fulka safinata, wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wasna'il fulka, dan buatlah akan kapal, as-safinata, kapal layak, kapal laut, bi ayunina, dengan ya, dengan pengawasan kami, bimar'a minna wa ibzina, dengan pengawasan daripada kami dan penjagaan kami ya. Wa wahyina, dan dengan wahyu kami, amrina, dengan perintah kami. Wala tukhatibni, dan janganlah engkau tukhatibni, berbicara kepadaku, fil ladzina zalamu, tentang orang-orang yang zalim, kafaru, orang-orang yang kafir, bitarki ihlaki, dengan ya dengan membiarkan binasa mereka. Maksudnya biarkanlah mereka binasa, biarin aja ya, orang yang zalim. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka mughraqun, ditenggelamkan, orang yang zalim. Jadi Nabi Nuh disuruh bikin kapal, yang lain kagak mau, orang yang zalim gak mau. Jangan pikirin yang begitu
Ya, sama dengan kita. Ada orang dibilangin kagak ngerti, ya udah biarin ya. Disuruh belajar kagak mau, disuruh ngapalin kagak mau, ya udah jangan dipikirin dia begitu, ya biarin dia. Kita jangan kayak begitu gitu. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa ana naskharu minkum kama taskhuruna. Wa yasna'ul fulka, dan Nabi Nuh membuat kapal bahtera, kapal laut, ya. Ikayatu hali ikayatun, ya. Ya. Hikayatu halin madiyatin, hikayatu halin madiyatun, hikayat keadaan yang lalu. Kisah atau cerita keadaan yang lalu, yang dahulu. Wa kullama marra alai malaun, dan setiap kali berlalu atasnya oleh malaun, jamaatun, satu jamaah, ya. Maksudnya pemimpin di satu kaum, min qaumih, daripada kaumnya, sakhiru minhu istahza'u bihi, mereka mengejek-ngejek dengannya. Kalau ada berlalu satu kaum, diejek-ejek. Nabi Nuh bikin kapal, diejek-ejek, ya biarin aja, ya. Kayak kita kan begitu, bikin ini, bikin itu, ejek-ejek, ya biarin aja, terus saja jalan. Qala, kata Nabi Nuh, in taskharu minna, jika kamu mengejek kami, fa inna naskharu minkum kama taskharuna idza najawna wa gharaqtum wa guriktum. Jika kamu mengejek-ngejek kami, maka sesungguhnya kami akan mengejek kamu sebagaimana kamu mengejek-ngejek aku. Apabila kami selamat dan kamu ditenggelamkan, kamu tenggelam, biarin aja mereka tuh ngejek-ngejek kayak kita begitu. Kita terus saja apa yang kita pengen bikin, kita pengen buat. Mereka mengejek-ngejek kita, nggak apa-apa, terus saja. Nanti ya endingnya nanti bahagia orang yang selalu mengikuti firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasawfa ta'lamuna ma ya'tihi azabun yukhzi wa yahillu alaihi azabun muqim. Fasawfa, maka nanti, ta'lamuna, kamu akan mengetahui, man, orang, ya, mausulatun, mannya namanya mausulah, ya. Jadi mannya mausulah, man isi mausul, dia jadi man itu isi mausul, maf'ulun jadi maf'ul, ya, lil ilmi, maf'ul bagi ilmi, ta'lamuna, ya. Maka nanti kamu akan mengetahui akan seseorang, gitu, ya. Ya'tihi azabun, yang datang kepadanya oleh siksaan, yukhzi, siksaan itu akan menghinakan dia, wa yahillu yanzilu,
dan akan turun alaih kepadanya azabun muqimun, azab yang yang berdiri, yang kekal maksudnya. Hatta idza jaa amruna wa faratan nuru qulna mil fiha min kulli zawjaini isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalilun. Hatta sehingga goyatun lin nushi, goya itu batas ya pembuatan kapal, ya, batas bagi pembuatan kapal. Sehingga idza jaa amruna, apabila datang oleh perintah kami, bi'ilakim, dengan membinasakan mereka, wa farat tanuru, dan ya memercikan air dapur itu, lil khabbazi, bagi tukang bikin, bagi pembuat roti, bil ma'i, dengan air. Ya, jadi apabila telah datang perintah kami dengan membinasakan mereka dan dapur telah memercikan air, wa kana dzalika alamatun linu'in, dan adalah demikian itu tanda bagi wa kana dzalika alamatan linu'in, dan adalah demikian itu tanda bagi Nabi Nuh. Qulna, maka kami katakan, ihmil fiha, jadi kalau udah keadaan kayak begitu tuh, muatkan olehmu. Ihmil tuh panggulin, muatin lah bahasanya ya, muatkanlah fi, ke dalamnya, ya, ke dalam kapal, fi safinati, pada kapal itu, muatin. Jadi kalau apabila ini kodenya tanda-tanda untuk Nabi Nuh untuk melakukan ini, ya, muatin tuh ke dalam kapal, muatin, ya, mau kebanjiran. Min kulli zawjaini, ya, muatin olehmu ya ke dalam kapal dari setiap zawjaini, hewan ya, dari setiap hewan ya yang sepasang, ya, zakarin wa unza, zakarin jantan dan unza betina. Ai min kulli anwa'ihima, artinya daripada tiap-tiap macam-macamnya, muatin isnaini, yaitu yang ya isnaini sejodoh, sepasang, zakaran wa unza, laki-laki dan perempuan, ya, jantan dan betina, ya, kalau hewan. Wa huwa maf'ulun, dan dia itu lafaz isna ini jadi maf'ul. Wa fil qissati, dan pada kisah itu, ya, anallah, bahwasanya Allah hasyara, mengumpulkan linu'in, untuk ya bagi Nabi Nuh, as-siba, binatang buas. Jadi kumpul binatang buas, masukin ke kapal, mau kebanjiran, ya. Watairo, burung, ya, ghairah, dan lainnya. Waja'ala, maka adalah ia yadribu biyadihi, memukul dengan tangannya, fi kulli naw'in, pada setiap macam, fataqa'u yadu'ul yumna, maka jatuh oleh tangannya yang kanan, ala zakari, atas yang laki-laki, wal yusra, dan yang kiri, ala unsa, atas yang perempuan.
fayahmiluhuma, lalu ia memuatkan keduanya ya ke dalam fisafinati, kapal. Dimuatin tuh ya binatang-binatang yang sepasang, binatang-binatang buas, burung, macam-macam dah semua muatin ya. Mau terjadi kebanjiran ya, mereka-mereka yang zalim biarin, yang kagak mau dibilangin biarin, jangan sedih, yoga diajak ya. Kalau sekarang mah yang kagak mau ngaji biarin aja jangan peduli jangan sedih, udah dibilangin udah kan begitu, dinasihatin udah ya. Illa wa ahlaka, dan keluarga engkau, ai zaujatahu, istrinya, wa auladahu, dan anak-anaknya ya. Ahlaka itu maksudnya istri Nabi Nuh dan anak-anak Nabi Nuh. Illa man sabaqa alaihil qaulu, kecuali orang yang telah berlalu atasnya oleh qaulu perkataan, maksudnya ketetapan ya, ketetapan terhadapnya, aimin dia daripada mereka, bil ihlaki, dengan dibinasakan ya. Emang udah ketentuannya begitu ya, udah biarin. Wa huwa zaujatuhu, yaitulah istrinya, wa ilatu, namanya wa ilah ya. Istrinya namanya wa ilah, dia nih wa ilah binasa, padahal istri Nabi Nuh ya, dibilangin kagak ngerti. Jadi ada rupanya istri Nabi yang celaka. Makanya kita kalau jadi istri kiai, istri Pak Ustadz, hati-hati ya, jangan ngelawan, tertakut kayak begini. Ataupun jadi istri ya, suami yang lainnya ya. Istri Nabi aja bisa kayak begini. Jadi kadang terlalu dekat jadi berani. Makanya ya istri kadang, bukan kadang, banyak berani sama suami, padahal suaminya Pak Ustadz, suaminya Romo Kiai padahal suaminya ajengan Pak Kiai. Jadi hati-hati tuh, jangan sampai ya nanti kayak begini, kayak Wailah, istrinya Nabi Nuh yang dia itu binasa. Siapa lagi istrinya Imam Sibawai, ngelawan sama Imam Sibawai ahli na'u, akhirnya diceraiin Imam Sibawai. Jadi hati-hati. Makanya yang berani sama kiai itu bininya doang tuh. Itu hati-hati tuh. Tak keterusan bisa bahaya. Ya. Nih calon-calon ibu ya, calon-calon ibu hati-hati ya. Sama suami, patuhin suami kita, hormatin suami kita, hargai suami kita ya, apalagi beliau orang mulia ya. Takut sama suami, jangan lebih tinggi suara dari suami ya. Ya. Lihat zaman sekarang banyak pada melakukan perceraian. Setelah diteliti ternyata yang paling banyak orang perempuan
yang menggugat suaminya untuk bercerai. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Apalagi itu istrinya duitnya lebih banyak, dikerja ya, duitnya lebih banyak, kadang lupa diri, suaminya gajinya dikit, lupa diri. Jadi hendaknya suami istri, suami menyayangi istrinya, istri menghormati suaminya. Ya. Wajib taatin suami sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Nih, jangan kayak Wailah, wa waladu dan anaknya Kan'an. Ya, Kan'an, Kan'anu. Ya, Kan'an juga binasa. Ya. Jadi istrinya, anaknya binasa. Enggak ngerti dibilangin. Ngelawan sama babanya, ngelawan sama suaminya. Bi khilafi samin wa hamin wa ba fisin wa ya fisin fahamalahum ya wa zaujatihim as-salasata. Lain halnya anak beliau namanya Sam, Ham, Yafis, dia nurut nih ya, satu kagak nurut ya, yang tiga nurut, jadi anaknya ada 4 berarti ya, yang 4 dimasukin ke dalam kapal. Fa'amalahum, lalu Nabi Nuh muatin, dimasukin, dimuatin yang mereka itu anak-anaknya ke kapal laut. Wa zaujatihim as-salasata, dan istrinya yang 3. Jadi Nabi Nuh istrinya ada 4 berarti ya. Jadi istrinya ada 4, 1 yang ngelawan. Ya, siapa namanya? Wailah. Ya, Wailah. Ntar punya anak jangan dinamain Wailah, namain Wailah lagi bahasa Arab ya. Jangan ya. Jadi istrinya ada 4, 1 ngelawan, 3 yang patuh. Wa man amana wa ma amana, dan orang yang beriman, dan tidak ada yang beriman ma'au bersama Nabi Nuh illa qalilun, kecuali sedikit. Qila, dikatakan kanu adalah mereka sittata rijalin ya wa nisa'ahum, 6 laki-laki dan istri-istri mereka, atau wa nisa'ihim, 6 laki-laki dan istri-istrinya ya. Waqila, dan dikatakan, jadi kagak banyak, dikit doang nih, jami'u makana, sekalian apa yang ada, fisapinati, pada kapal itu, sama nuna, ada 80, nisfuhum rijalun wa nisfuhum nisaun ya, sebagian mereka laki-laki dan sebagian mereka lagi perempuan. Wallahu a'lam bishawab.